Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah power bank buatan dari brand Jolla yang sudah memiliki kemampuan super, super fast charging 33 watt. Nah, nanti akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya yang sudah mendukung fast charging hingga super fast charging. Di antaranya nanti tes ke ponsel iPhone 8, ini sudah support fast charging 15 watt atau PD2. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini sudah support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini sudah support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini yang seru. Ini sudah support super fast charging 25 watt. Yang paling seru terakhir ini Infinix Hot 30 ya, yang sudah mendukung supercharger 33 watt. Seperti apa performa power bank Jolla yang sudah mendukung super fast charging 33 watt ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Jolla Maxi Fold Mini. Kita akan dapat ucapan terima kasih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, dan kartu garansi. Nah, di sini kartu garansi ya, bolak-balik seperti ini. Oke, lalu kita akan dapat buku panduan seperti ini menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan dapat kabel charger ya, seperti ini kabelnya. Berjenis USB Type-C to USB Type-C seperti ini. Ada tulisannya Jolla juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, nanti kita tes ya, dia sudah mendukung fast charging atau belum kabel chargernya ya. Sepanjang 1 meter ya kabelnya ini. Oke, lalu kita akan dapat power bank dengan desain seperti ini. Ada tulisannya 33 watt, ada tulisan brand Jolla. Di sini ada LCD-nya yang bisa menampilkan status baterai ya ini. Lalu menampilkan struktur daya mulai dari volt hingga ampere. Cukup lengkap sekali ya. Nah, seperti itu. Lalu di bagian sini tidak ada tulisan apa-apanya. Di sini ada 2 port ya. Cukup minimalis ya. Cukup 2 port saja. Yang satu USB-A. Nah, ini ya. Output maksimalnya 22,5 watt. Lalu yang satu lagi USB Type-C ya. Output maksimalnya 33 watt. Untuk kepentingan recharging power bank, inputnya dia maksimal 20 watt. Di sini tidak ada tulisan apa-apanya, cuma ada tombol power untuk menyalakan LCD ininya ya. Nah, di sini ada spesifikasi power bank itu sendiri. Lihat ini, Maxi Fold Mini atau Jolla Maxi Fold ya, model ZP108, kapasitasnya 10.000 mAh, yang artinya dia bisa dibawa naik pesawat. Biar bisa dibawa naik pesawat, kapasitas power bank itu maksimalnya hingga berapa? Sekitar di bawah 100 Wh ya. Ini cuma 37 Wh, jadi masih bisa digunakan untuk naik pesawat. Ini struktur dayanya dia. Bisa digunakan untuk laptop dan ponsel ya. Untuk USB Type-C, support PPS 33 watt. Nah, seperti itu ya maksimalnya, dan support maksimal 22,5 watt untuk USB-A. Untuk inputnya dia maksimal 20 watt. Seperti itu spesifikasinya. Baik, pertama akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt ya. Oke, saya menggunakan kabel dari Exeger ya. Ini USB Type-C ya ke USB iPhone atau Lightning seperti ini yang ada wattmeternya untuk mengetahui outputnya dia ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 12% ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, ada indikator PD, artinya fast chargingnya aktif ya ke ponsel iPhone. Dalam hal ini tes ke iPhone 8 ya. Cuman ini dayanya dia 8,1 watt. Memang iPhone 8 itu identik ya menggunakan daya lumayan rendah. Tapi dari segi support fast charging ini sudah menunjukkan dia support fast charging ya. Ada logo PD-nya. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank. Lihat ini ya. Dia mencapai 9,1 volt kali 1 ampere ya. Nah, ini ya naik turun ya. Itu struktur dayanya ke iPhone, totalnya kurang lebih sekitar 9,1 watt ya. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini sudah mendukung fast charging 18 watt Vivo. Saya menggunakan kabel charger
dari MC Dodo ya, dari USB A to USB Type C yang ada wattmeternya seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke power banknya sekarang. Lihat ini ada logo petir berputar seperti ini, artinya dia menunjukkan support fast charging ya pada baterai start 1% ya. Lihat ini, nah 1%. Nah itu pada posisi ponsel mati ya. Nah seperti ini ya. Oke, kita lihat dari segi wattmeter. Lihat di sini dia outputnya terlihat ya, 17 watt. Ada logo PD ya, atau fast charging lah ya, fast chargingnya aktif. Oke, nah ini ketika ponsel Vivo kondisi nyala ya, terjadi penurunan daya. Tadi 17 watt ya, sekarang berubah menjadi 14-16 watt ya, tetap fast chargingnya aktif ya. Lihat ini ada logo PD-nya. Lihat dari sini, ini juga menunjukkan status fast chargingnya aktif di sini. Lihat ini ya. Nah seperti itu ya. Lalu dilihat dari sini juga ada, ini ada petir yang berputar seperti ini, menunjukkan dia fast chargingnya aktif. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Ini ketika dilihat dari segi aplikasi ampere meter, outputnya dia mencapai hingga 2580 mA ya, cukup tinggi sekali ya. Performa powerbank Zola Maxi-Volt outputnya ke ponsel Vivo Y21A, status fast chargingnya aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt dengan menggunakan kabel yang sama ya, dari USB A to USB Type C dari brand MC Dodo. Oke, akan saya hubungkan ke ponsel sekarang. Lihat start dari baterai 21%, mode ponsel mati, status fast chargingnya aktif ya. Dilihat dari kabel charger 15 watt, ada status PD atau fast chargingnya aktif ya. Baik, ini sekarang mode ponsel hidup ya. Nah seperti ini ya. Oke, kita lihat status fast chargingnya. Lihat di sini ada tulisannya fast charging ya, artinya fast chargingnya aktif ya. Oke, sekarang dilihat dari segi fast chargingnya, dari segi sistem baterai. Lihat ini fast charging connect. Nah ya, artinya memang power bank Zola Maxi-Volt mini ini sudah support fast charging ke ponsel Samsung Galaxy M11. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Oke, lihat ini dia sudah mencapai hingga 2000 mA maksimalnya ke Samsung Galaxy M11 yang sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt dari powerbank Zola Maxi-Volt mini ini. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini sudah support quick charging 18 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Baik, lihat ini output dari powerbank Zola mencapai hingga 15-14 watt ya, ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang sudah mendukung quick charging 18 watt ketika mode charging ponsel mati ya. Nah ini ya, ketika ponsel hidup status quick chargingnya aktif ya. Lihat ini ya. Nah seperti ini. Lalu dia outputnya terjadi penurunan ya ketika ponsel mode nyala. Oke ya. Sekarang kita lihat dari segi status fast charging lainnya. Lihat ini, dia statusnya fast charging aktif, start dari baterai 3%. Dilihat dari sini juga, lihat ini ada logo petir double, lihat ya. Nah ini status menunjukkan dia fast charging ya. Oke, sekarang kita lihat coba dari segi aplikasi ampere meter ya. Nah lihat ini ketika menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai maksimalnya hingga 1190 mA. Kecil banget ya, atau ya standar lah ya. Nah dilihat dari wattnya di sini juga terjadi penurunan. Jadi saya lebih menyarankan ketika charging ke ponsel Xiaomi itu lebih baik mode ponsel mati ya, sehingga daya inputnya bisa mencapai maksimal tadi hingga 14-15 watt. Ketika ponsel hidup, lihat terjadi penurunan daya yang lumayan besar sekali, hampir turun 50%. Baik, sekarang tes ke ponsel Oppo Reno 3 ya. Ini sudah support VOOC 20 watt dan struktur daya lainnya mungkin dia perkiraan standar charging 10 watt. Nah kalau ke Oppo ya, itu struktur dayanya ada dua macam ya. Untuk yang seperti 10 watt ya, lalu dia naik ke 18 watt, itu fast charging Oppo 18 watt. Kalau Oppo Reno ini ya, tes saya ini 10 watt lalu naik ke VOOC 20 watt atau fast charging 20 watt. Struktur dayanya seperti itu. Oke ya, akan saya hubungkan sekarang apakah dia support VOOC 20 watt atau tidak. Nah lihat ya, ternyata dia tidak support VOOC 20 watt atau VOC 20 watt. Nah seperti itu ya, lihat ini dayanya di angka berapa, lihat ini
9,9 watt, artinya dia supportnya standar charging 10 watt. Perkiraan ya, perkiraan saya, dia supportnya power bank ini ke Oppo yang support fast charging 18 watt, bukan VOOC 20 watt ya. Baik, sekarang tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini sudah mendukung super fast charging 25 watt. Saya menggunakan kabel bawaan dari power bank Zula ya. Ini lihat ini. Nah ya, USB Type-C to USB Type-C. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, ada tulisannya super fast charging aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Performa power bank Zula ini support super fast charging ke ponsel Samsung yang mendukung super fast charging 25 watt. Dalam hal ini tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Oke, sekarang lanjut, coba saya tes menggunakan kabel bawaan ponsel Samsung ya. Ini ya, USB Type-C to USB Type-C seperti ini. Kabel bawaan dari Samsung Galaxy A05 yang sudah mendukung super fast charging 25 watt. Kita coba. Nah, dia juga mendukung super fast charging 25 watt ya, ketika menggunakan kabel bawaan ponsel Samsung Galaxy A05. Baik, sekarang lanjut, saya tes menggunakan kabel dari brand pihak ketiga ya. Ini ada kabel USB Type-C to USB Type-C dari brand Acmic yang ada wattmeternya seperti ini. Lihat ya, ini ada wattmeternya. Oke ya, coba saya hubungkan sekarang. Lihat, super fast charging juga aktif ya. Sekarang kita lihat outputnya, dia mencapai hingga berapa watt ketika ponsel hidup. Lihat, ini ada indikator PD aktif ya. Nah, sekarang masih jalan di angka 16 watt. Lihat ini ya, 16 watt ya. Super fast charging 25 watt teorinya. Ini realnya mencapai hingga 16 watt. Kategori sudah terhitung sebagai super fast charging 25 watt karena ini di atas 15 watt. Kalau masih di 15 watt, dia statusnya adaptive fast charging ya. Kalau Samsung itu adaptive fast charging 15 watt, tapi di atas 15 watt dia sudah support super fast charging 25 watt. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam ya. Nah ya, kita lihat status yang ada di sini. Lihat ini, lihat ini ya, super fast charging connect. Nah, artinya memang power bank Zula Maxi Volt ini support super fast charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang mendukung super fast charging 25 watt ya. Nah, lihat, ketika saya menyalakan ponsel ya, terjadi penurunan daya. Lihat, tadi 16 watt, sekarang 5 watt, terjadi penurunan daya. Mungkin wattmeternya error gitu ya ketika saya menyalakan ponsel. Coba saya tes menggunakan aplikasi ini, ampere meter, apakah efektif atau tidak. Nah, lihat ini ya, ketika saya tes menggunakan aplikasi ampere meter, ternyata juga tidak efektif ya. Lihat ini, maksimalnya cuma 780 mA. Sedangkan tadi ketika ponsel mode layar mati, dia mencapai hingga 16 watt. Nah ya, jadi pada dasarnya power bank Zula Maxi Volt ini support super fast charging Samsung 25 watt ya. Oke, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini sudah support super charger 33 watt ya. Oke, pertama saya menggunakan kabel charger bawaan dari ponsel, power bank Zula ya ini ya. Nah, dari power bank Zula USB Type-C to USB Type-C. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ya, dia tidak muncul indikator superchargernya ya. Nah, seperti itu. Coba saya menggunakan tes kabel bawaan dari ponsel. Oke, akan saya hubungkan sekarang kabel bawaan dari ponsel Infinix ya. Warnanya oranye seperti ini. Dari USB A to USB Type-C ya. Kalau bawaan ponsel Infinix itu. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Sama ya. Juga tidak mendukung supercharger, tapi lihat di sini ya, di sini dia indikator petir double, cuma mendukung fast charger ya, bukan supercharger. Sama kayak kabel bawaan dari power bank Zula ya. Oke, sekarang coba saya gunakan kabel dari merek pihak ketiga. Nah ini ya, coba saya menggunakan kabel dari brand Acmic dari USB Type-C to USB Type-C ya. Oke, akan coba saya hubungkan sekarang. Sama ya, dia juga tidak mendukung supercharger. Sekarang kita lihat dari segi apa namanya ini, lihat ya,
ada indikator petir double, artinya dia mendukung fast charger 18 watt. Lihat dari sini, ini struktur dayanya dia. Dia mencapai hingga berapa ini? 9 volt kali 2,2. Kurang lebih sekitar 18 watt ya. Lihat dari segi wattmeter yang ada di yang ada di kabel. Lihat dia mencapai hingga berapa ini? 23 watt. Nah, kalau ini ya menurut saya ya 24 watt. Artinya dia mendukung supercharger ya, karena dia di atas berapa? Di atas 18 watt. Lihat indikator PD-nya aktif. Tapi dari segi notifikasi waktu saya menancapkan charger tidak muncul superchargernya atau persentase komanya ya. Tapi dilihat dari sini, lihat dia mencapai hingga 25 watt. Saya menganggap ini sudah support supercharger 33 watt, cuman dia realnya mencapai hingga 25 watt. Cukup bagus sekali ya. Performa power bank dari brand Zola ini menurut saya dia sudah mendukung supercharger 33 watt. Oke, sekarang dilihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Kita lihat dia mencapai hingga berapa. Nah, lihat ini ya. Ketika dilihat menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga 4230 mA ya. Menurut saya ini sudah mendukung supercharger 33 watt. Baik, sekarang lanjut tes recharging power bank ya. Ini power banknya memiliki kemampuan daya input ini ya. Inputnya melalui USB Type-C atau USB PD, inputnya dia 20 watt ya. Oke, saya coba menggunakan adapter charger buatan dari brand unit ya. Ini gun charger yang memiliki kemampuan output maksimalnya hingga 65 watt ya. Oke, saya menggunakan kabel bawaan dari power bank ya, dari USB Type-C to USB Type-C dari brand Zola. Oke ya. Nah, ini ya dia power banknya start recharging dari 0% ya. Ini ya, lihat dia mencapai 12 volt ya kali 1,5 ampere ya. Nah, itu ya struktur dayanya dia ya. Silakan dikalikan itu berapa totalnya ya. Oke, kalau dilihat dari sini dia dayanya ini ya mencapai hingga ini masih jalan ya, mencapai hingga berapa ini ya, kita lihat. Nah ya, mencapai hingga 19,8 watt kurang lebih ya, sama ya dengan inputnya ini ya, yang mencapai input hingga berapa, 20 watt ya ini ya. Nah ini ya, mencapai input hingga 20 watt. Nah ini ya 19,8 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini ya, coba saya timer ya speed chargingnya dari 0% hingga 100% membutuhkan waktu berapa jam atau berapa menit ya. Oke, saya timer sekarang. Baik, sekarang di menit ke 30 menit ya, proses recharging power bank Zola ini sudah mencapai pada persentase 30%. Artinya kurang lebih ya, per 1 menit dia nambah 1% ya. Ini 30 menit, ini sekarang 31. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek dari segi temperaturnya power bank ya. Dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Oke ya. Nah ini ya, dia mencapai hingga 41 derajat Celcius, kategori hangat normal ya. Kalau dari sisi adapter charger ya, coba saya temperatur ini, kita lihat berapa temperaturnya. Dia mencapai hingga 50 derajat Celcius, kategori panas agak lumayan lah ya. Belum panas terlalu menyengat, panas agak lumayan. Menurut saya seperti itu. Oke, ini sudah menunjukkan di 2 jam 53 menit status power bank sudah terisi 100%. Lihat struktur dayanya 12 volt, ampernya sudah menunjukkan 000 ya. Oke, saya stop dulu timernya. Baik, sekarang lanjut tes real capacity dari power bank Zola Maxi Volt Mini ini ya, ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah mendukung supercharger 33 watt ya. Oke, saya menggunakan kabel dari brand Acmic ya, yang ada wattmeternya ya. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, seperti ini. Oke ya, akan saya hubungkan sekarang ke power banknya. Lihat ini ya, start dari persentase baterai 0% ya. Lihat ini. Oke. Nah, lihat ini dia outputnya mencapai hingga 30 watt ke ponsel Infinix yang mendukung supercharger 33 watt. Oke ya, timernya sudah saya nyalakan ini ya, mulai dari start 0 menit.
Oke, ini sudah menunjukkan di menit 1 jam 24 menit. Indikator charging di ponsel juga sudah menunjukkan mati ya ini ya. Tadi kalau dia charging dia nyala berwarna putih, ketika full dia sudah mati. Nah, seperti itu. Lihat ini ya. Menunjukkan dia tinggal 7 watt. Oke ya, akan saya cabut kabelnya ini. Oke, akan saya nyalakan untuk melihat dia sudah terisi 100% atau belum. Oke ya. Nah, ini saya stop dahulu. Oke ya. Sekarang dilihat dari sisi power banknya, lihat ya. Tinggal 20%. Nah, oke ya. Sekarang lanjut untuk proses penghabisan daya baterai yang ada di power bank. Saya coba untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang sudah mendukung super fast charging 25 watt. Oh iya, ini saya reset dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya reset. Oke, akan saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung Galaxy A05. Lihat ini ya, indikator super fast charging aktif ini ya. Ada 2 petir ya. Lalu dilihat dari sisi sini, lihat ini ada logo PD atau fast chargingnya aktif ya. Oke ya. Sekarang saya lihat dari sisi Infinix ya. Lihat ini. Nah ya, sudah terisi 100%. Nah ini ya, oke ya, sudah terisi 100%. Oke, ini sudah di menit ke 34 menit ya. Indikator power bank baterai statusnya sudah menunjukkan 0%. Ini lihat ini ya, sudah habis total ya, sudah berkedip-kedip seperti ini. Oke, kita lihat di ponsel Samsung Galaxy A05 ini baterainya sudah terisi berapa persen. Lihat ini, dia terisi 36% ya, anggap terisi 40% lah ya. 40% dari baterai 5000 mAh itu berarti berapa? 500 ya. Berarti 2000 ya, kurang lebih dia mampu mengisi 2000 ke Samsung Galaxy A05 2000 ya. 2000 mAh. Lalu ke Infinix Hot 30 dia mampu mengisi 100% dari baterai 5000 mAh. Jadi total realnya ya, atau rated capacity ya, atau energi konversi dari power bank Zola Maxivolt ini bisa mencapai hingga 7000 mAh, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya power bank Zola Maxivolt Mini yang memiliki kemampuan super ya, yaitu super fast charging 25 watt hingga super charger maksimalnya 33 watt yang dibanderol dengan harga 300 ribuan. Dalam paket pembelian terdapat kabel berjenis PD atau fast charging USB Type-C to USB Type-C. Berdasarkan tes saya, power bank ini cukup bagus sekali performanya. Mulai dari tes ke ponsel iPhone 8 status PD2 atau fast charging 15 watt dia aktif. Lalu tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 status quick charging 18 watt dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel Vivo Y21A status fast charging Vivo 18 watt dia juga aktif. Sayangnya ketika saya gunakan untuk tes ke ponsel Oppo Reno 3 status VOOC 20 watt dia tidak aktif, hanya mampu di daya 10 watt. Lalu selanjutnya ketika saya gunakan untuk tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 dia status super fast chargingnya aktif dengan daya maksimalnya mencapai hingga 16 watt, dari teori mampu 25 watt. Lalu tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini ya, dia support super charger 33 watt dengan daya output maksimalnya dengan menggunakan power bank ini ya, dia mencapai maksimal hingga 30 watt. Oke, dari sisi speed charging ya, power bank ini mampu mencharging ponsel yang sudah support super charger mulai dari baterai 1% atau 0% hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu ya. Ke Infinix Hot 30 kapasitas baterai 5000 mAh hanya membutuhkan waktu 1 jam 25 menit. Sebagai perbandingan, ketika ponsel Infinix Hot 30 ini di-charging dengan adapter charger bawaan, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit, selisih 15 menit dibandingkan dengan power bank ini. Power bank ini agak lebih lambat, 15 menit. Menurut saya sudah cukup bagus sekali ya performanya.
Lalu dari segi real capacity, power bank ini mencapai hingga 7000 mAh berdasarkan tes saya ketika charging ke ponsel Infinix ini memiliki baterai 5000 mAh mampu terisi penuh 100%. Lalu ketika saya tes untuk menghabiskan sisa baterainya ke Samsung Galaxy A05 ini, baterainya 5000 mAh mampu terisi 40%. Ya, 40% dari 5000 mAh itu berapa? 2000 ya. Jadi 2000 plus 5000 totalnya 7000 mAh. Menurut saya real capacity seperti itu sudah lebih dari bagus ya. Karena di teori yang ada di buku panduan ini, dia real capacity-nya hanya mencapai hingga ini 6000 atau 6 Ah. Nah, ya cukup bagus sekali ya performa powerbank Zola Maxi Fold Mini ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.